pihak di hadapan Bapak, sehingga Bapak itu apakah sebagai arbiter atau konsiliator menyelesaikan konsiliasi itu menyelesaikan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan yang belum ada ketemu. Oke, saya identifikasi dulu, audiences identification dulu, yang konsiliator yang coba diambil dulu, melihat juga. Bapak kan mantan hakim PHI. Bukan, saya pengajar. Saya pengajaran. Saya pernah ketemu Bapak di mana ya? Saya di Mataram. Bapak juga pernah di Mataram. Iya. Baik Nuril. Iya. Baik Nuril. Saya ketua majelisnya Baik Nuril ya? Iya Pak. Walaupun putusan kami dibacakan kemarin. Yang punya tempat usaha di itu dong, depan pantai apa itu? Iya Pak. Gitu. Dari Bali kan? Betul. Tadi Tanjung Indra. Itu yang kami dulu berinteraksi. Iya. Bapak saksinya, saya tidak pernah menyidangkan perkara PHI, Iya. wakil ketua sertifikasi. Karena apa? Hati saya sudah pro buruh. Kalau saya jadi hakimnya, hakim sinting saya. Iya, pengusaha mesti kalah. Iya. Kan hakim kan nggak boleh memihak. Nah, lebih baik resign mengundurkan diri atau tidak menyidangkan. Tapi tetap harus impartial, ya. Audi et alteram partem, kan gitu. Mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Tuh. Nah, lanjut. Nah, perusahaan kita awal. Langsung, kalau bicara tentang perusahaan, Bapak sehari-hari itu ada di dalam perusahaan. Saya mau mengajari bebek berenang, ataukah saya mau mengajari atau menggarami laut? Itu menjadi refleksi pertanyaan saya. Maka saya memandang bahwa ibu bapak semua sudah paham itu makna tentang hukum perusahaan. Tak kenal maka tak sayang. Apabila Anda mengenal perusahaan Anda, maka Anda akan sayang. Jadi self of belonging-nya itu pasti hebat. Ya. Walaupun tidak akan memiliki dengan cara mengakui sisinya, tapi semangat menjaga, ya, atau self to protect, gitu. Tapi yang tepat self of belonging, ya, jadi menjaga. Nah, makna perusahaan ini secara teoretik bisa dibaca lah, gitu ya, bisa dibaca lah. Saya tidak ingin mengajari bebek berenang lah. Ini, nah, makna perusahaan itu bisa diketahui dari pendapat ahli hukum atau doktrin sarjana hukum, atau dari secara positif sebagai ius constitutum. Hukum positif ada di undang-undang organiknya yang bersangkutan, ya. Nanti saya berikan contoh dua, ya. Di penjelasan walaupun undang-undang penjelasan kadang jawabannya apa? Culas, cukup, walaupun membingungkan. Nah, itu regulator. Nah, banyak itu culas, cukup jelas, maksudnya bukan culas ya main belakang atau tidak jantan menghadapi persoalan itu. Nah, ini di mana buktinya MVT atau Mingo Evantuletic? Jadi penjelasan resmi di dalam undang-undang. Ini saya bahasa ilmiahnya MVT dulu, seperti di Wetboek van Strafrecht atau hukum pidana. Pasal 1 huruf B Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan. 3/1982, perusahaan adalah bla bla bla. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, nggak perlu saya ini ya, karena ini di sini itu sudah jelas. Ini tidak perlu penjelasan di dalam penjelasan, lebih dari jelas.
Kemudian pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dokumen Perusahaan 8 tahun 1997. Perusahaan itu apa? Ada makna yang berbeda tetapi intinya sama. Contoh, di dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan itu bahwa perusahaan, saya ambil contoh saja sekilas, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi di sini ada profit oriented. Ada perusahaan yang mencari kerugian, kerugian nggak usah dicari, mengejar malah. Ya. Pasal 1 angka 7 perusahaan bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap. Jadi secara tetap dan terus menerus. Ini sudah mengakomodasi pendapat doktrin atau para sarjana hukum yang terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara RI. Ini definisi resmi atau makna yuridis perusahaan di dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Menurut hemat saya sebagai pemateri, ini makna yuridis yang paling lengkap yang sudah mengakomodasi pendapat doktrin. Siapa? Yaitu baik J. Molengraaf maupun J. Polak. Ya, ini ahli hukum Belanda semua. Molengraaf mengembangkan perusahaan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini makna terus-menerus. Bertindak keluar mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu orientasi pada pelayanan dan profit oriented untuk mengejar atau mencari keuntungan tadi. Memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan. Nah, ketika Molengraaf di tahun 1858, ketika itu era kita masih Hindia Belanda, di sana jasa itu belum masuk sebagai diperdagangkan. Yang objek perdagangan adalah barang dan kalau sekarang barang dan jasa. Barang dan jasa itu barang saja. Maka kenapa definisi Molengraaf ketika itu di tahun 1800-an masih abad 19 itu jasa belum banyak diperdagangkan. Jadi bayangkan kenapa Molengraaf kok cuma menyebut barang bukan jasa. Kita kembali ke 150 tahun yang lalu lebih hampir ya. Jadi jasa yang belum masuk ya. Tapi kalau sekarang di undang-undang terutama di dalam undang-undang persaingan usaha ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 larangan praktik monopoli ya, dan praktik usaha tidak sehat itu jasa sudah masuk ya. Jadi di undang-undang apa ya, kalau di Belanda dulu anti monopoli ya. Kemudian pola perusahaan mempunyai dua jenis, mengadakan perhitungan laba rugi dan melakukan pembukuan. Ini sederhana. Nah, ini diakomodasi di KUH Dagang atau Wetboek van Koophandel. Nah, membahas tentang hukum perusahaan, maka ada dua kata sebagai satu frasa, hukum dan perusahaan. Mari kita simak makna hukum perusahaan sekarang. Hukum yang mengatur seluk-beluk bentuk hukum ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur adalah regeling fungsi yang disebut hukum perusahaan. Pengkhususan dari beberapa bab pengaturan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang yang disebut dikumpulkan dalam satu buku disebut kodifikasi atau code. Ini dulu diambil dari ketika Belanda dijajah oleh Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, maka Code of Justinian atau Codex atau Justinianus Codex itu diakomodasi oleh Prancis di bawah Napoleon Bonaparte untuk diterapkan di Belanda yang dijajah. Sementara negara yang dijajah Prancis menjajah kita Hindia Belanda.
maka di sana berlaku asas namanya asas konkordasi negara jajahan. Hukum negara jajahan yang berlaku adalah hukum negara yang menjajah. Makanya kita kenal adanya asas konkordasi, diberlakukan sama di negara yang menjadi taklukannya, itu makna. Kemudian sesuai perkembangan dunia perdagangan dan seterusnya, maka KUH dagang itu bagi hukum perusahaan dipandang hukum perdata, KUH perdata sebagai lex generalis, KUHD disebut lex specialis. Dalam konteks perusahaan, maka KUHD, ya, ini saya tambahkan ya, KUHD itu merupakan ketentuan umum yang peninggalan Belanda tapi masih berlaku. Atas dasar apa Bapak Ibu? Kok hukum kolonial masih berlaku? Bisa dibantu? Yang belakang, biar sama-sama tidak ngantuk. Pasal 2 ini ya. Pasal apa? Pasal Romawi 2 aturan peralihan. Karena sampai sekarang KUH Indonesia sebagai negara merdeka belum mempunyai kitab undang-undang hukum dagang. Baru WVS diserap KUHP sejak 1970, baru tahun 2021 berapa itu, dan nanti ya 1 Januari 2006 baru berlaku KUHP. Kemudian Regelungsbank ini jadi hukum acara pidana diganti KUHP Undang-Undang 8 tahun 1981. Ternyata juga masih banyak belang-belangnya. Hanya pandai mengkritik tapi belum bisa membuat. Padahal berapa banyak kampus perguruan tinggi hukum yang dibentuk, berapa juga banyak alumni yang sudah berhasil diluluskan. Gimeo raiso gawe undang-undang. Gimeo itu bahasa NTB. Nah, baik. Kemudian yang perlu Bapak Ibu pahami, saya hanya merefresh ya, ini pengetahuan ini sudah dapat Bapak Ibu ya. Perusahaan kita harus memperhatikan unsurnya. Unsurnya apa? Ini secara teoritik ya. Ini saya berikan pemahaman ini biar kita praktisi itu tidak lari dari teori, tetapi fakta itulah merupakan bagian dari implementasi yang teori itu kita implementasikan. Nah, perusahaan di sini adalah unsurnya badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian berbentuk badan atau badan hukum tertentu. Badan atau badan hukum tertentu, kalau badan adalah bukan badan hukum, atau badan usaha yang bukan badan hukum. Badan hukum tertentu berarti badan usaha yang berbadan hukum. Saya tanya, Komanditer Venoska atau CV itu badan hukum atau bukan? Siapa yang berpendapat badan hukum? Siapa yang berpendapat bukan? Bukan badan hukum. Badan hukum. Ada yang berpendapat yang banyak bukan. Yang ada yang berpendapat badan hukum. Badan hukum. Saya. Apa Pak Indra? Saya berpendapat. Apa? Badan hukum. Berbadan hukum. Iya. Kembali ke teori badan hukum. Teori badan hukum ya bukunya Ali Ridho. Apa? Ada apa? Syarat sebelum pengurus apa syarat? Hah? Ya, bentuk organisasi yang teratur, tertib. Kemudian ada apa? Pengurus dulu. Sebelum dipisah, yang dipisah kan katanya pengurus sama pribadinya. Ini kan harus ada orangnya dulu kan? Terus apa lagi? ADRT. Kemudian pendiriannya bagaimana? Harus dengan apa? Pak Indra, jadi tetap pada kesimpulan bahwa CV apa itu teori badan hukum terhadap CV berlaku. Ada yang dipenuhi bahwa itu CV sebagai badan hukum dari teori tadi? Apa? Hah? Pendaftarannya itu sekadar di pengadilan negeri di mana? Nah, itu aspek pendaftaran CV itu
apakah untuk kepentingan pihak ketiga atau bukan? Atau hanya sekadar pendaftaran? Bedakan dengan Namlos Venoska. Ini kita pakai ilmu KUHD dulu ya. Untuk kepentingan pihak ketiga juga Pak, karena dia kan akan menjalankan usaha secara terus-menerus dan juga bisa menjalankan profit oriented terkait dari usaha. Ya, itu persamaan. Profit oriented pasti. Dan domisili hukum nanti kan ada di statuta anggaran dasar atau pendirian atau apa bahasa Belanda itu atau Latinnya itu statuta ya, akta pendirian. Nah nanti kalau sebagai pihak itu udah di legal standingnya dulu, ini siapa yang maju nih, siapa yang berhak mau bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan. Perseroan di sini maknanya sebagai perseroan komanditer. Kalau perseroan terbatas, perseroan nanti undang-undang apa? Apakah undang-undang 40 tahun 2007 ataukah undang-undang sebelumnya, undang-undang nomor 1 tahun 1995. Ya, singkat cerita karena waktu terbatas, Pak Indra saya luruskan, terima kasih Anda sudah berpendapat membantu saya bahwa CV ini beberapa kalangan berbeda pendapat, tetapi sebagian besar menyatakan bahwa perseroan Kemendikbud adalah bukan badan hukum. Ini penting bagi Bapak sebagai konsiliator maupun arbiter nanti memandang bahwa perseroan komanditer atau CV itu bukan badan hukum. Mirip-mirip syarat badan hukum, tetapi di sini aspek pendaftarannya tidak ada kaitannya untuk kepentingan pihak ketiga dalam hubungannya nanti dengan adanya kekayaan. Kekayaan ada tidak perseroan komanditer? Dipisahkan atau tidak dengan harta pengurus atau perseroannya? Tidak. Nah, di sana berlaku Ansprachlichkeit. Apa itu? Ansprachlichkeit apa itu? No. Apa? Itu saying falsas, pemisahan kekayaan. Itu tadi disuruh. Tangguran itu apa bahasa ibunya? Ya Ansprachlichkeit tadi gitu. Kalau orang hukum harus itu bahasa ibu loh ya. Bahasa Belanda termasuk bahasa Latin. Nanti belum delik itu melakukan sini previan dikenali sudah lupa nanti. Ya ini yang selalu saya tekankan mahasiswa saya ya di S2 di UNES. Ada dari Semarang ini. Ibu dari kampus mana? Oh Unika, iya. Unika 1982 baru dibentuk gitu ya. Karena dulu saya masuk sana, tetapi karena saya mau masuk Fakultas Kedokteran di Gajah Mada nggak diterima, putus asa lari ke Semarang dari Jogja. Akhirnya jadi orang swasta untak Semarang. Tapi di sana hikmahnya apa? Saya dididik jiwa nasionalisme itu. Walaupun nasionalismenya bingung. Gitu kan? Gitu kan? Ya. Jadi Ansprachlichkeit, karena saya masih kurikulumnya masih 73 ya, masih bahasa Belanda. Bapak masih kurikulum 73 atau 73 karena masih ada bahasa Belanda. Ya, kalau surah. Jadi putusan serta-merta apa bahasa ibunya? Putusan serta-merta 180. Apa? Standar. Vorbar Bevorat harus fasih Pak. Bukan UIT. Kalau UIT pakai sebentar. Vorbar Bevorat. UVB singkatannya. Harus fasih. UIT. Saya juga menekankan pada peserta didik saya, para calon-calon hakim di Pusdiklat ya. Saya geblek loh. Kalian kalau bikin putusan nanti nggak usah pakai bahasa Belanda kalau nggak bisa baca. Bikin malu, nanti dibaca salah pronunciasi atau pronunciasinya